Pemirsa, putusan pengadilan Mahkamah Konstitusi yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun mendapat respon beragam dari publik. Putusan itu dinilai aneh, kontroversial, dan bahkan telah merampas kewenangan DPR RI dan Presiden sebagai pembuat undang-undang. Untuk membahas putusan MK ini, kami telah terhubung dengan mantan Wakil Ketua KPK, Saud Situmorang. Bang Saud, terima kasih sudah bergabung di Metro Siang. Menurut Bang Saud, adakah yang aneh dari putusan MK ini, Bang? Ya, itu pasti kategori aneh, pakai kata-kata yang aneh boleh, konflik of interest boleh, tidak membangun kompetitif memberantas korupsi boleh, terus kemudian itu menurut saya loh ya, tapi kan public wisdom crowd kita sekarang ini menilai seperti itu, bahwa ada sesuatu yang tidak menimbulkan kepastian, kemudian manfaat dan lain. Jadi sekali lagi, kalau kita lihat kronologisnya kan sehari sebelumnya malah katanya mau bikin pansel, kemudian harinya malah berikutnya malah bikin keputusan yang aneh-aneh. Maksud saya gini loh, aneh maksud saya itu kalau kita bicara kenapa 4 tahun, itu kan tujuannya dari awal udah jelas bahwa kalau dalam satu periodisasi kepemimpinan eksekutif dikontrol atau dikendalikan atau bukan dikendalikan, di check and balance oleh 2 periodisasi kepemimpinan. Sepertinya saya maumanya periode 4. Periode sebelumnya itu kan presiden yang sama. Artinya dia presiden yang sama atau pemerintah yang sama di check and balance oleh 2 periodisasi. Artinya kalau yang periode satunya masuk angin atau nggak perform, yang periode 2-nya jadi lebih perform. Jadi check and balance-nya lebih tinggi. Nah kemudian ini digabung menjadi sama-sama 5 tahun, ini udah jelas conflict of interest-nya. Lantas orang bilang, lo kan dia udah bagian dari pemerintah. Ya, kalau udah bagian dari pemerintah jangan 5 tahun, 10 tahun juga boleh. Karena dia part of the government. Jadi tinggal perintah-perintah presidennya. Karena dia kan bagian dari pemerintah sekarang. Jadi oleh sebab itu, kita hanya bisa mengatakan, karena ini sangat jauh dari logika, nalar, dan argumentasi hukum yang benar. Tadi kan ada disebut constitutional important. Itu adigium yang selalu dijadikan Bergen itu. Bang Yang selalu Saud, dijadikan Bang Saud alasan. mengatakan Kalau konflik bicara of interest ya, Bang. Itu juga dikatakan oleh salah satu pengamat hukum tata negara begitu, Ferry Amsari, yang tadi pagi mengatakan bahwa ini sangat berkaitan dengan pemilu 2024. Apakah Bang Saud juga menduga hal yang serupa? ya, saya hanya melihatnya dari analisis konten. Dari konten analisis ada urutan-urutan sequence waktu kan udah jelas. Ada sesuatu yang pantas kita curigai. Dan nalar publik yang disebutnya wisdom crowd itu lebih wisdom daripada 9 orang itu. Itu pasti publik lebih wisdom, nggak ada common sense-nya, pasti publik nggak punya kepentingan, free conflict of interest, walaupun 4 diantaranya dissenting opinion ya. Jadi publik ini adalah sebenarnya rakyat adalah suara rakyat, suara Tuhan itu ya benar gitu. Jadi sekali lagi mereka tidak mendengarkan itu dan itu yang kita sayangkan. Dan udah pastilah ini ada kaitan dengan politik segala. Kalau enggak kenapa harus nunggu, kenapa tidak harus menunggu atau kemudian apakah itu segera prioritas atau segera harus dilakukan perpanjangan dan seterusnya, pada bagian lain mereka tidak perform. Ini kan sudah jelas mereka tidak perform, kenapa diperpanjang? Oh kemudian nggak sekarang Pak Saud, itu untuk tahun berikutnya. Ya oke, tahun berikutnya. Itu kan ada ketidakpastian jadinya. Anda hukum itu kan harus pasti, harus bermanfaat kan gitu. Oke, memang apa sih Bang yang bisa terjadi jika memang perpanjangan pimpinan KPK ini dari 4 tahun menjadi 5 tahun? Apa misalnya kecurigaan-kecurigaan yang bisa timbul? Yang paling umum adalah ibaratnya kalau ada satu orang di check and balance dengan 2 grup orang, 2 kelompok orang, pasti akan lebih bagus dicek oleh 2 grup orang atau 2 kelompok orang atau 2 periode orang daripada 1 periode orang. Itu udah pasti. Ya kan? Kalau saya 5 tahun dicek oleh 2 orang yang berbeda akan berbeda dengan dicek oleh 2 kelompok, 1 orang kelompok yang berbeda. Jadi itu dasarnya kenapa 4 tahun dibuat dari awal sehingga dikembalikan 5 tahun sama dengan periodisasi, kan menimbulkan tanda tanya bahwa ada konflik of interest yang sangat tinggi di situ gitu. Apalagi performnya mereka nggak jelas kan, dengan undang-undang baru ini udah jelas kok indeks persepsi korupsi kita turun jadi dari 40 ke 34 gitu kan, itu kan udah undang-undang itu udah gagal, kemudian ini diubah lagi menyusul kegagalan berikutnya. Itu jadi jelas yang kita sebut sebagai KPK ini bermanfaat, KPK ini menimbulkan kepastian, atau KPK ini menimbulkan keadilan, ya tidak manfaat, tidak adil, dan tidak pasti akhirnya kan begitu. Ya,
Bang Saud, agar lebih jelas konflik of interest seperti apa misalnya yang bisa timbul begitu. Yang juga berkaitan dengan pemilu seperti banyak sekali tadi beberapa pengamat hukum tata negara yang berkaitan seperti itu. Ya, lagi-lagi kan kita kan sudah lihat kemarin bagaimana formula disebut-ributin ya, itu kaitannya dengan salah satu kandidat yang mendorong perubahan gitu. Dalam hal ini Anies lah kita sebut saja. Nah, kemudian kan itu kan mereka mempunyai accessibility, kan kita tahu mereka bermasalah. Persoalannya di Dewas saja, Dewasnya juga diperpanjang kan. Dewas sendiri kan belum bisa mengadili dengan benar apa yang dilakukan oleh mereka yang kita sebut sebagai kebocoran dokumen, kemudian pelanggaran etik, dan itu kan semua belum selesai. Dengan diperpanjang, sama-sama diperpanjang kan menimbulkan ketidakpastian baru di dalam politik di tengah konsentrasi yang ada sekarang ini. Itu sangat common sense yang sederhana, itu analisisnya nggak perlu ruwet-ruwet banget itu cara berpikirnya. Oke, kemudian juga beberapa pengamat hukum mengatakan seharusnya bahwa putusan MK ini berlaku untuk pimpinan KPK yang akan datang, bukan saat ini, agar menghindari asas retroaktif begitu. Nah, bagaimana pendapat Anda? Iya, makanya saya bilang tadi mau dibikin 10 tahun juga nggak ada masalah. Itu karena mereka udah bagian dari pemerintah. Dan menentukannya juga bagian, tinggal nanti kita minta pertanggungjawaban pemerintah. Dan pemerintahnya kan makin terpuruk nih sekarang image-nya. Jadi maksud saya bukan soal bagaimana itu berlaku sekarang atau berlaku ke depan. Periodisasi itu ada nuansa check and balance yang high apa namanya itu, sangat tinggi gitu. Kenapa dibuat 4? Kan itu yang saya bilang tadi, sehingga dalam satu periode kepemimpinan bisa di check and balance oleh 2 kelompok orang yang berbeda. Walaupun nanti panselnya juga belum bisa juga cawe-cawe, Komisi 3 cawe-cawe. Paling tidak ada kepastian, artinya risikonya lebih minim. Ini kan kita bicara risiko sekarang. Kita bicara risiko, ini risikonya itu lebih besar dengan periodisasinya disamakan dengan periodisasi 4 tahun. Ada risiko-risiko konflik of interest, risiko kepentingan, risiko masuk angin dan seterusnya. Itu kan sudah sangat common sense. Coba buka lagi dokumennya, kenapa dibuat 4 tahun kemarin. Itu jelas kok di situ. Tindak lanjut dari putusan MK ini kan nantinya seharusnya masih ada SK Presiden. Apakah menurut Bang Saud Presiden akan menerbitkan SK? Ya, kita hanya bilang sama Pak Presiden, please di sisa jabatan Anda do something. Jangan menambah kekeruhan lagi gitu. Supaya ada legasi yang baik lah. Dirubah strateginya, tidak hanya mikirin copras-capres terus gitu loh. Ya, karena kalau iya sebenarnya berarti ada kecurigaan bahwa ada andil pemerintah sejak awal perubahan putusan MK ini. Ya iyalah, itu emangnya dia kirim surat itu nggak koordinasi dulu. Itu malah kacau kalau dia ngirim surat nggak koordinasi dulu. Kan udah jelas dia di bawah pemerintah sekarang. KPK sekarang itu part of the government. Kalau ngirim surat nggak koordinasi sama majikannya itu malah makin ngaco lagi. Udah pasti dia koordinasi dong. Itu common sense banget, itu pasti koordinasi. Ya udah you may go ya, mereka pergi ngajukan surat itu kan gitu. Itu sangat logika sederhana itu, Mbak. Baik, Bang Saud, juga ada dalih yang seharusnya menyamakan KPK dengan lembaga negara lainnya yang bersifat juga independen seperti KPU, Bawaslu, juga ada Komnas HAM. Nah, bagaimana pendapat Bang Saud mengenai hal ini? Itu yang saya bilang mereka nggak paham, ini kita bicara extraordinary organization. Extraordinary organization itu harus lebih ekstra dalam periodisasi, lebih ekstra dalam kode etik, lebih ekstra di dalam budget, lebih ekstra di dalam pengawasan dan seterusnya. Ini kan jadi ordinary semua. Jadi memang tujuannya disamain gitu. Jadi bukan extraordinary body lagi, disamain kayak yang lain gitu. Jadi ngomong nggak adil, kan putusan MK ngomong nggak adil, ini kayak bicara direktur perusahaan nggak adil. Yang 1 5 tahun, yang 1 4 tahun, ini bukan itu. Jadi filosofi yang saya bilang itu, argumentasi, nalar, dan logika hukumnya udah sangat jauh dari seperti yang kita pahami selama ini MK itu. Buktinya ada dissenting opinion. Dissenting opinion itu kan 4 orang, dan itu orang-orang the best lah. Yang saya nilai, yang saya kenal persis lah orang itu. Baik, kalau begitu Bang Saud, menurut Bang Saud apa yang paling penting sebenarnya untuk penguatan kelembagaan di KPK? Ya, kembalikan undang-undangnya. Udah kita tunggu aja lah pemerintahan ini selesai, nanti pilih presiden mendorong perubahan. Kita ganti, kembalikan undang-undangnya supaya nggak kocar-kacir gini. Baik, kita akan tunggu nanti seperti apa prosesnya. Terima kasih mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang sudah bergabung di Metro Siang kali ini. Salam sehat Bang Saud.